Ya habibi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti saya ya. Dari Padang Arafah terus ke Muzdalifah, bermalam di Mina, melontar 3 jumrah, syarat rukun haji sempurnalah sudah, semoga mendapat haji mabrura. Mudah-mudahan semua yang ada di sini insya Allah bisa umrah berkali-kali setiap tahun bersama beserta keluarganya, dan insya Allah bisa haji insya Allah. Allahumma amin. Ini kami ada di Tanah Arafah. Di mana? Tanah Arafah. Lalu kemudian bukit yang di belakang saya itu yang ada putihnya. Kelihatan kan? Itu namanya Jabal Ar-Rahmah. Apa namanya? Jabal Ar-Rahmah. Bukit kasih sayang. Disitulah bertemu Sayyidina Adam dengan Siti Hawa. Kenapa dinamakan Arafah? Karena makanul i'tiraf, tempat mengadu. Disinilah kami mengadu. Ini gambaran hari Arafah, Pak. Ini umrah. Tapi lihatlah ramainya. Belum apa-apa. Kalau haji itu meledak, lebih parah daripada ini. Maka insya Allah semoga suatu saat kami bisa merasakan perasaan haji. Kenapa dinamakan Arafah juga selain makanul i'tiraf, tempat mengadu? Karena disitulah Siti Adam dengan Sayyidina Hawa bertemu di sini. Lalu mereka itu ta'aruf. Lalu kemudian kami dianjurkan di sini untuk berdoa. Doa Nabi Adam di sini yaitu adalah apa? Rabbana zalamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan disinilah kami berdoa minta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu tempat yang mana diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semua doa-doa kita. Dan nanti insya Allah kita jalan sedikit. Ini mustashfa, ini hospital, rumah sakit Jabal Ar-Rahmah. Mudah-mudahan insya Allah kami sehat selalu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sering-sering pergi ke rumah sakit. Tahu kenapa kita itu sering-sering sakit? Karena kita itu pergi ke rumah sakit. Coba kalau rumah sembuh, pasti kita sungsang kita. Ini Mustashfa Jabal Ar-Rahmah. Kita ke sana, lalu berdoa, foto-foto, lalu kita balik ya. Oke? Jangan lupa sambil jalan sambil membaca Rabbana zalamna. Mari. أنا دحين موجود في عرفة. طبعا ليش سموها عرفة؟ مكان الاعتراف. هنا تعترف بأنك على خطأ وتسأل الله المغفرة وتسأل الله أن يمحو عنا الذنوب، وإنه يغفر لنا ويرحمنا ويجعلنا من الصالحين ويكتب لنا حسن الختام في أحسن مقام مع النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولماذا سميت بعرفة أيضا؟ لأنه هنا سيدنا آدم وسيدنا حواء نزلوا في مكانين مختلفين فالتقيا هنا فأتعرفوا على بعضهم هنا. الحمد لله. شوفوا جبل الرحمة والأمة المحمدية هنا معايا كلها ما شاء الله تبارك الله. ورايا مستشفى الرحمة، مستشفى جبل الرحمة ما شاء الله تبارك الله. الله يرزقكم شعور يوم عرفة، وعرفة كلها موقف. شوفوا ما شاء الله. طبعا هنا كان دعاء نبي آدم عليه السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا كان دعاء نبي آدم عليه السلام. Masjid yang terletak di Tanah Arafah, apa nama masjidnya? Masjid Namirah. Lalu kemudian masjid yang terletak di Muzdalifah namanya Masjid Mish'ar Muzdalifah. Masjid Al-Mash'ar Al-Haram. Ini namanya Muzdalifah. Atau Masjid Al-Masyair. Masjid Al-Masyair namanya. Apa namanya? Kalau di Mina atau di Muna
Itu Masjid Al-Khif namanya. Apa namanya? Ini yang di depan saya, pembangunan yang di tangan kiri ini rumah sakit khusus di Mina. Ya. Lalu kemudian masjid yang di sana, itu yang di depannya namanya Masjidul Khif. Apa namanya, Pak? Masjid Al-Khif. Kenapa dinamakan Muzdalifah, Pak? Wa zulafan minal lail. Apa artinya wa zulafan minal lail? Dari bagian malam kita nginep di sini. Nah, ada bagian yang turun dari bus lalu nginep di bawah, tidak pakai karpet, pakai sejadah. Ada bagian yang nginep di dalam bis sampai lewat jam 1 malam setengah baru dia boleh keluar dari tanah Muzdalifah. Kenapa gitu? Karena setelah lewat jam 12 malam kita itu masuk hari baru. Lalu kemudian apa yang kita baca di sini sebagai jamaah ketika pas waktu Muzdalifah, pas waktu harus di Muzdalifah, yaitu adalah niatnya nawaitul mabita di Muzdalifah. Boleh kita baca itu sebagai latihan, mana tahu ke depan insya-Allah kami bisa haji di sini. Coba nawaitul mabita di Muzdalifah. Masya Allah, tabarakallah. Muzdalifah ini kan dipakai dalam 1 tahun itu 1 kali. Penduduk Makkah itu Muzdalifah selalu digunakan setiap minggu tempat bakar. Tempat bakaran, bakar ayam, duduk sama keluarganya begitu. Setiap hari Kamis atau setiap hari Jumat kami penduduk Makkah duduk di sini lalu berkumpul sama keluarga. Ada yang main bola, ada yang main sama hantu. Ada aja, semua ada. Kami bakar-bakar di sini. Lalu di antara sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasalam dari Arafah mau terus ke Muzdalifah. Di Muzdalifah kami itu ngumpulin batu-batu. Nanti pas mau menuju ke Mina kita itu melontar setiap di Mina itu ada 3 jumrah. Jumrah Aqabah, Jumrah Wusta, Jumrah Sughra. Di setiap jumrah itu kita lempar berapa? 7. Berapa, Pak? 7. Ini tendanya. Ini tenda-tenda yang di Mina nih. Ini, Pak. Masya Allah. Nah, ini tenda-tenda ini apa ya bahasa Indonesia? Tidak bisa terbakar. Karena ini asli bukan KW. Masya Allah, tabarakallah. Tapi kalau ini jauh dari tempat melontar, Pak. Yang jauh ini kadang-kadang ditempatin oleh orang Bangladesh, Pakistan. Mereka itu kan sehat, Masya Allah. Mereka itu bisa jalan 4 kilo pergi, 4 kilo balik. Jadi 8 kilo. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita sehat selalu, insya Allah. Nabi, Pak, Nabi lebih sehat. Nabi, Masya Allah, di usia 55, beliau naik onta, naik kuda dari Gua Thor ke Madinah. Perjalanan 8 hari. Dari hari Senin ke hari Senin. Itu naik kuda beliau. Masya Allah, sehat banget. Coba kita sudah naik bis, lalu kemudian kaki kita itu masih bergetar. Benar kan? Maka harus dijaga kesehatannya. Mintalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara Mina dengan Muzdalifah. Ini, Pak. Ini namanya Wadi Muhassir. Nih. Di sini di antara Mina dengan Muzdalifah namanya Wadi Muhassir. Disinilah terjadi kisah Abraha. Tahu siapa Abraha? Kerajaan orang Habasyi yang dulu menetap di kota Yaman, yang dulu niatnya mau masuk ke Mekah, mau ratain Ka'bah. Karena niatnya dia itu tidak baik terhadap penduduk Mekah, maka Allah kirimkan burung apa namanya? Burung ababil. Apa ayatnya?
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب ألم يجعل كيدهم وأرسل عليهم ترميهم فجعلهم. Maka bapak-bapak yang ada niat kurang baik terhadap penduduk Makkah atau Madinah, Allah kirimkan azab nanti. Mudah-mudahan kita selamat insyaAllah. Coba, yang warna putih itu? Iya. Kelihatan? Kelihatan. Coba lihat dulu. Itu? Itu apa itu? Ada yang tahu? Di situ tempat sembelihan yang mau terjadi, tempat sembelihan Nabi Ismail dengan anaknya Nabi Ibrahim. Disitulah turun ayat falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Wahai anakku, saya bermimpi tadi malam bahwa saya itu menyembelih engkau. Beliau menceritakan itu kepada anaknya. Lalu apa kata anaknya? Tak apa-apa, terserah bapak. Mau bunuh, mau sembelih sapi, boleh. Itulah salah satu tanda berbakti kepada orang tua. Itu pelajaran bagi kita, Pak, bahwa kalau bapaknya bapak mengatakan kepada bapak, jangan melakukan kayak gini, jangan lawan omongan orang tua. Semua yang diperintahkan oleh orang tua, selama dia baik, selama dia ada taat di dalam itu, maka harus dilaksanakan. Tapi kalau kakak ini sudah pakai hijab, pakai ini, pakaian sopan, lalu sama orang tuanya disuruh menjadi solehot, bukalah harus nampak dada, baru kita tidak boleh mentaati perintahnya dia. Lalu gimana responnya kita terhadap orang tua yang nyuruh-nyuruh kayak gini? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jangan taat kepada dia, tapi berkawanlah sama dia. Wasahibhuma, berbaktilah kepada dia. Itu pelajaran yang kita ambil dari kisah Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Pembangunan yang tiga tingkat itu tempat melontar jumrah. Itu namanya, itu yang di tangan kiri itu. Nah, yang besar-besar itu, Pak. Nah, itu tempat melontar jumrah. Jumrah Aqabah, jumrah Wusta, jumrah Sughra. Sesuai lagunya. Dari Padang Arafah terus ke Muzdalifah, bermalam di Mina. Setelah itu melontar 3 jumrah. Apa yang 3 jumrah? Jumrah Aqabah, jumrah Wusta, jumrah Sughra. Lalu di mana tempat jamaah Indonesia? Di bawah hotel yang coklat. Nah, di situ. Di bawah hotel yang coklat, disitulah jamaah VVIP yang bayarannya 500 juta, 400 juta. Mudah-mudahan kami insya Allah bisa. Aminilah. Nah, kalau jamaah reguler di sana, Pak. Nah, di sana. Kalau jamaah reguler itu di sana. Kalau Bapak tanya di mana terowongan Mina, ya itu adalah di depan kita. Terowongan Mina yang terjadi dulu. Ini depan kita. Nah, oke. Mudah-mudahan kami insya Allah bisa haji setiap tahun. Aminilah. Nah, mintalah dari Allah, Allah yang ngasih. Nah, inilah terowongan Mina. Kalau bapak ibu mau tahu bahwa umrahnya ibu itu sudah diterima atau enggak, lihatlah apakah ada perubahan setelah melaksanakan umrah apa enggak. Apa maksud saya? Kami sekarang ada di kota Mekah kan, melaksanakan ibadah umrah kan. Apakah selesai umrah ini lalu kita balik ke Indonesia, apakah kita itu masih tetap sholat di dalam masjid apa enggak? Nah, apakah masih tetap sholat di pas waktunya apa enggak? Apakah suka nunda-nunda? Kalau suka nunda-nunda, Pak, balik ke Indonesia. Di sini Masya Allah soleh banget. Balik ke Indonesia menjadi solehot. Kok amin? Solehot. Soleha.
Salah satu tanda bahwa umrah kita itu diterima bangga kalau ada perubahan dari baik menjadi lebih baik, dari sedekahnya 2.000 menjadi 2.500 perak. Amin. Amin pula. Parah itu, 5.000 naiklah sedikit. Apa tuh 2.000? Naik sedikit. 10 lah. Itu kambing-kambing tu. Masya Allah. Kalau ada perubahan, solat di pas waktunya, sedekahnya luar biasa. Sedekah paling minim itu Pak, senyum Pak. Senyum. Kalau saya tak senyum, ingatin saya. Sama cewek lagi. Jangan senyum sama istri orang. Itu bukan sedekah, itu masalah, Pak. Masya Allah katanya. Parah Bapak ini. Kalau senyum sama istri orang, Masya Allah katanya. Jemaah saya ini parah dia ini. Sedekah paling minim, maka harus ada perubahan Pak. Mudah-mudahan kita itu dari baik menjadi lebih baik, dari pelit menjadi royal, menjadi royal, dari miskin menjadi kaya, dari kaya menjadi lebih kaya, lebih berkah. Kaya pelit nih orang. La ilaha illallah. Dan kalau jumpa sama saya, jangan tanya Ustaz sudah makan belum. Jangan tanya itu. Siapin makanannya, kasih ke saya. Jadi nggak usah ditanya. Nggak usah ditanya. Tanya pasti nggak mau dia. Kemudian di depan saya ini bukit yang paling tinggi itu. Bukit yang paling tinggi di depan, yang ada di tangan kanan saya ini, itu bukit namanya Jabalan Nur. Apa namanya? Nama guanya Gua Hira. Apa nama guanya? Apa nama bukitnya? Jabalan Nur. Disitulah turun ayat wahyu yang pertama yang turun ke baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Ayat yang turun ke baginda Nabi, wahyu yang pertama turun ke baginda Nabi apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tuh. Kalau Bapak telusuri, kalau ibu-ibu telusuri, ibu-ibu, bapak-bapak tolong lihat ya, telusuri ya. Itu ada orang, ada pakaian-pakaian hitam kan? Pakaian putih kan? Iya. Kelihatan enggak? Itu jamaah itu. Ya. Itu mereka pada naik. Alhamdulillah saya sudah naik ke sini 3 kali. Naiknya 2 jam, turunnya juga 2 jam. Tuh Masya Allah. Minum banyak-banyak. Harus minum 1 botol cukup. Jangan minum banyak-banyak. Di atas itu tidak ada WC. Tidak ada. Nggak boleh kencing sembarangan. Tuh Masya Allah, tabarakallah. Lihat, bayangkan waktu dulu ini yang menjadi saksi bagi Nabi. Ini yang berkhidmat ke baginda Nabi. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kami dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada bangunannya itu apa? Eskalatornya. هذا وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولا تنسوا تصلوا على النبي ولا تنسوا اللايك والسبسكرايب وادعموني يعني فاهم عليه فاهمين عليه والله والجو في السنبتي. Jangan lupa subscribe, like, share, komen dan doakanlah saya. Ila liqa'in akhir, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi